Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dewangga Sindagi Fatur Rahman dengan NIM 102092430073. Di sini saya berperan sebagai host. Perkenalkan, nama saya Gina Luciana dengan NIM 102092430103. Di sini saya berperan menjadi narasumber. Perkenalkan, nama saya Aji Noval Fadila dengan NIM 102092430080 berperan sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dista Alarsi Kuranabiem dengan NIM 102092430012. Saya berperan sebagai kameramen. Perkenalkan, nama saya Kumilaila Nur Izzati dengan NIM 102092430121. Di sini saya berperan sebagai editor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi dengan episode podcast kali ini. Di hari yang cerah ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu tentang dakwah di media sosial. Namun di sini saya tidak sendirian saja. Saya ditemani oleh dua orang narasumber yang hebat, ya. Yang pertama ada Mbak Gina sebagai mahasiswa di Telkom University Purwokerto, dan ada Mas Aji yang seorang mahasiswa juga. Oke, mari kita mulai aja langsung ya, karena ini topiknya sangat menarik. Oke, boleh perkenalkan masing-masing dulu untuk Mbak dan Masnya. Halo teman-teman, perkenalkan saya Gina Luciana. Di sini aku jadi mahasiswa. Ini berterima kasih banget Mbak Dewa karena udah ngundang aku di sini. Senang banget bisa bergabung di sini. Oke, halo semuanya. Nama saya Aji Noval Fadila sebagai seorang mahasiswa juga, tapi diselingi untuk menjadi konten kreator dengan konten-konten yang islami. Oke, untuk yang pertama nih, kita mulai dengan satu soal. Menurut kalian, seberapa besar peran media sosial dalam dakwah untuk saat ini? Oke, mungkin menurut Bagina dulu boleh. Kalau menurut aku ya, medsos ini bisa jadi salah satu alat dakwah yang paling efektif. Karena di medsos ini kan ada jutaan pengguna aktif. Jadi kita bisa menjangkau orang-orang dari berbagai latar belakang dan lokasinya juga berbeda-beda nih. Terus bisa melalui Instagram, TikTok, atau YouTube juga. Jadi kita bisa menyebarkan pesan-pesan positif dan ajaran Islam dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Itu aja sih dari aku. Kalau menurut Mas Aji? Sebenarnya sama sih, cuman selain itu medsos memungkinkan kita untuk interaksi langsung antara dai dan audiensnya. Kita bisa menjawab pertanyaan, memberikan klarifikasi, atau bahkan mendiskusikan isu-isu terkini secara real time. Ini menciptakan ruang dialog yang lebih terbuka. Oke, sangat menarik nih teman-teman pendapat dari dua narasumber kita. Lanjut ke soal berikutnya atau ke pertanyaan yang kedua. Ini kayaknya untuk Mas Aji, ini pertanyaannya, bagaimana dengan jenis konten yang paling efektif untuk dakwah di media sosial? Ada beberapa jenis konten yang efektif. Misalnya video pendek yang informatif dan menghibur. Dan konten visual seperti infografis juga sangat menarik. Selain itu, kita bisa menggunakan cerita atau kisah inspiratif untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah. Oke, tadi kan udah dari Mas Aji ya. Sekarang coba Mbak Gina, bagaimana pendapat Mbak Gina tentang pertanyaan tersebut? Menurut aku, tadi yang dijelasin sama Aji juga aku setuju sih. Terus aku menurut jurnal yang ditulis oleh Aan Muhammad, Barhanuddin, Yayah Mudayah, dan Ulfa Chairunisa, itu ditulis pada tahun 2019. Judulnya itu dakwah melalui media sosial. Jadi konten yang efektif itu bisa dengan cara tentang kesetaraan gender dan motivasi untuk menegakkan keadilan. Di penelitian itu jelasin juga kalau respon dari penggunanya itu positif sih.
Nah, itu teman-teman konten-konten yang untuk dakwah di media sosial menurut dua narasumber kita. Namun tentu untuk dakwah di medsos itu pasti ada tantangannya. Iya nggak? Ya, benar-benar. Boleh nggak kayak di spill nih apa saja tantangan-tantangan untuk dakwah di media sosial? Menurut aku salah satu tantangan terbesar yang pernah aku alamin ya itu penyebaran informasi yang salah atau hoax. Jadi buat ngehindarin itu kita berhati-hati dalam menyebarkan informasi agar tidak menyesatkan orang lain. Selain itu ada juga tantangan dari komentar-komentar negatif atau troll yang bisa mengganggu niat baik kita. Betul sekali. Selain yang dikatakan Gina tadi, kita juga harus menghadapi berbagai pandangan dan pemahaman tentang Islam yang berbeda-beda. Terkadang ada orang yang skeptis atau bahkan hostile terhadap pesan-pesan dakwah kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap sabar dan bijaksana dalam menjawab setiap pertanyaan dan kritiknya. Tuh. Walaupun medsos ini sangat membantu untuk dakwah ya guys, tapi tetap ada tantangan ya. Mungkin untuk topik kali ini tuh baru segitu dulu ya. Ini diskusi yang sangat menarik dengan topik dakwah di media sosial karena topik ini sangat relevan dengan keadaan kita sekarang, di mana para remaja itu lebih sering berselancar di media sosial. Terima kasih kepada Mbak Gina dan Mas Aji ya atas insight yang sangat luar biasa tentang medsos sebagai media dakwah. Sebelum kita akhiri mungkin ada pesan-pesan dari Mas Aji atau Mbak Gina, boleh? Dari aku cuma pengen ngingetin setiap dari kita pasti memiliki peran dan menyebarkan kebaikan melalui medsos. Jadi gunakan platform ini dengan bijak. Oke, kalau tambahan dari aku sih, jangan lupa untuk selalu mencari ilmu dan memperdalam pemahaman kita tentang agama Islam sebelum menyebarkan informasi. Nah, itu ada pesan-pesan dari narasumber kita guys. Terima kasih yang bagi teman-teman yang di rumah yang sudah mendengarkan atau menonton podcast ini sampai selesai ya. Jangan lupa follow dan share untuk kelanjutan dari episode kita. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.